Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu bersama-sama pada pertemuan kedua. Kita akan langsung masuk pada pembahasan bahasa Indonesia setelah kita kemarin perkenalan. Jangan lupa senyum, semangat, optimis. Yuk kita bahas bersama-sama. Hari ini kita masuk pada bab 1 pada teks laporan hasil observasi. Sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada bab ini. Ada 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2. Isinya mengidentifikasi teks laporan hasil observasi, menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi, menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Berikutnya, sistem penilaian kita ada dua macam. Yang pertama adalah tes lisan yang akan kita lakukan pada setiap pertemuan. Bisa berupa kuis atau tes lisan yang lain. Yang kedua adalah berupa proyek. Nanti akan kita laksanakan pada akhir bab. Langsung saja yuk kita bahas. Teks laporan hasil observasi merupakan teks laporan observasi yang memuat klasifikasi mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi merupakan pengelompokan. Jadi, teks laporan hasil observasi isinya adalah teks yang isinya pengelompokan tentang suatu benda. Berdasarkan apa? Berdasarkan kriteria atau kesamaannya. Kita lihat ciri-cirinya apa saja. Yang pertama bersifat objektif, jadi paparan penulis tidak mengandung keberpihakan. Yang kedua faktual, harus mengandung fakta yang terjadi pada saat pengamatan. Yang ketiga jelas, tidak ambigu, tidak bermakna ganda, jadi laporan disusun dengan kalimat efektif, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau multitafsir. Berikutnya adalah sahih. Data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, jadi bukan berita hoax ya. Berikutnya adalah sistematis. Laporan disusun dengan menggunakan struktur yang baku, runtut, dan mudah dipahami. Berikutnya adalah fokus. Jadi memaparkan secara jelas dan lengkap bagian-bagian penting untuk disampaikan. Jadi klasifikasinya masing-masing dijelaskan dengan detail. Berikutnya adalah tepat waktu. Laporan harus ditulis segera setelah melakukan observasi. Hal ini bertujuan agar keakuratan laporan dapat dipercaya. Contoh, pada saat kita melaksanakan pengamatan hari ini, maka tidak boleh dilaporkan tahun depan. Jadi harus dilaksanakan sesegera mungkin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Apa fungsi teks laporan hasil observasi? Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, memberitahukan dan menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Berikutnya adalah merupakan sumber informasi. Kemudian, bisa dijadikan bahan untuk pendokumentasian. Ada tujuan pembuatan laporan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah mengatasi suatu masalah. Jadi, berdasarkan pengamatan tersebut, kita bisa mengatasi suatu masalah. Berikutnya adalah jika ada masalah, maka bisa dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang lebih efektif. Berikutnya adalah untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Sebagai bahan pengawasan dan evaluasi, menemukan teknik-teknik baru. Kemudian di sini kita amati pengamatan itu bisa kita lakukan bagaimana sih? Nah, pengamatan bisa kita lakukan yang pertama berdasarkan ciri-cirinya. Yang kedua, berdasarkan tanda yang muncul. Dan yang ketiga adalah berdasarkan bukti yang ada. Dari 3 ciri ini bisa kita kerucutkan menjadi inilah berupa objek. Jadi, objeknya bisa berupa apa saja. Objek bisa kita bagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah alat.
yang isinya bisa benda hidup, hewan, tumbuhan, benda mati, batu, pasir, dan lain-lain. Yang kedua bisa berupa peristiwa. Isinya bisa fenomena alam, kecelakaan, penyakit, kejadian penting, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah tempat. Bisa berupa museum, sekolah, dan tempat yang lain. Nah, di sini saya punya contoh objek pengamatan. Anak-anak bisa memberhentikan dulu video ini ya. Saya lanjutkan. Nah, kemudian dari contoh tadi, saya akan mencoba membuat sebuah teks yang judulnya adalah Mawar. Paragraf pertama saya membuat definisi atau pengertian tentang mawar. Paragraf kedua, saya membahas tentang spesies mawar pada umumnya. Yang ketiga, saya membahas tentang ciri-ciri daun. Kemudian yang keempat, saya membahas tentang mahkota, tempat hidup, dan habitatnya. Dan yang kelima, saya membuat tentang manfaat dari mawar. Ini yang saya maksud sebagai pengelompokan atau klasifikasi. Teks laporan hasil observasi harus dikelompok-kelompokkan berdasarkan sesuai kriteria masing-masing. Nah, teman-teman, dari teks tadi kita urai satu persatu. Sebagai penugasan, silahkan teman-teman membaca sumber referensi boleh dari buku, internet, kemudian pilih salah satu objek yang ada di sekitarmu. Misalnya bunga, toga, pasir, apapun yang ada di dekatmu. Kalau sudah, foto dan amati secara detail. Pegang, amati, raba, lihat. Kalau sudah, catat hasilnya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ya. Nah, ini hanya contoh. Saya mengambil contoh adalah objeknya tentang COVID-19. Anak-anak bebas memilih objeknya sendiri-sendiri. Kemudian, foto hasil pengamatanmu dan tempel pada catatan hasil pengamatanmu. Dikumpulkan dan dinilai pada saat pembelajaran luring ya. Jadi pada saat ketemu nanti kita bahas bersama-sama, kita nilai bersama-sama. Kemudian untuk tugas membaca pertemuan berikutnya, silakan anak-anak membaca sebagai bekal ya pembahasan berikutnya, membaca materi tentang mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Terima kasih. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa, tetap semangat, jaga imun, jaga iman agar tetap aman. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.